Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyida syuhur anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, yang kami hormati pimpinan Pusat Muslimat NU, yang kami hormati pimpinan wilayah Muslimat NU dan seluruh keluarga besar Muslimat NU, yang kami hormati peserta riyadhah dan doa bersama dalam rangka peringatan nuzul Quran. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang tidak terhitung itu. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya di dunia dinamakan juga bulan purnama sesuai dengan barasanji yang telah dibaca tadi. Kelahiran Nabi Muhammad dinamakan terbitnya matahari bulan purnama oleh karena kurang lebih 50 tahun sebelum Nabi lahir, dunia gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Karena mati lampu. Mati lampu di sini ialah mati lampunya kemanusiaan. Wanita tidak ada harganya. Manusia dijual. Sang suami bisa ganti istri. Bahkan ada namanya nikahul budul. Saling meminjam suami. Bahkan satu istri kadang-kadang 10 suaminya. Pada saat itu semua orang menangis. Kenapa begini dan kapan terbitnya matahari dan terbitnya bulan purnama? Dalam suasana yang demikian itu, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disambut dengan kelahiran Nabi adalah terbitnya bulan purnama. Al-Quranul Karim adalah kitab suci kaum muslimin. Al-Quranul Karim di samping menjadi kitab suci kaum muslimin, sekaligus merupakan mukjizat Nabi yang paling besar. Di sinilah letak perbedaan Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya lain kitab sucinya, lain mukjizat. Kita lihat Nabi Musa, kitab sucinya adalah Taurat.
Tapi Taurat bukanlah mukjizat Nabi Musa. Tapi mukjizatnya ialah tongkat. Nabi Isa kitab sucinya adalah Injil. Tapi Injil bukanlah mukjizat Nabi Isa. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab sucinya adalah Al-Quran, sekaligus mukjizatnya yang paling besar. Mengapa harus berbeda? Perlu diketahui bahwa mukjizat artinya menantang. Berasal dari a'jaza, yu'jizu, mu'jizun. Menantang. Kalau menantang tentu harus ada yang ditantang. Menantang dinamakan menantang kalau ada yang ditantang. Daya menantang dinamakan menantang kalau ada persamaan dengan yang ditantang. Pemain bola dinamakan menantang kalau yang ditantang juga pemain bola. Petinju dinamakan menantang kalau yang ditantang juga petinju. Tidak dinamakan menantang kalau hari ini ada pengumuman Mike Tyson akan menantang Kiai Sanusi. Tentu tidak ada penonton. Rugi. Nabi Isa, kenapa bukan Injil mukjizat? Karena umat yang akan ditantang adalah dalam bidang kedokteran. Nabi Musa, kitab sucinya adalah Taurat. Tapi Taurat bukanlah mukjizat Nabi Musa. Tapi tongkat. Kenapa? Karena umat yang akan dihadapi. Umat yang akan ditantang. Umat masyarakat yang ahli sihir. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab sucinya adalah Al-Quran, sekaligus mukjizatnya yang paling besar. Karena umat yang akan ditantang terkenal dalam bidang sastra dan bahasa. Sehingga sampai hari ini belum ada seorang sastrawan ahli bahasa yang mampu menandingi Al-Quran Karim, sehingga Quran sebagai kitab suci sekaligus merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbesar. Peserta riada yang kami hormati, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun kurang lebih. Sebagian yang turun di Makkah dan yang turun di Makkah dinamakan ayatun Makkiyah, dan sebagian yang turun di Madinah dinamakan ayatun Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di Makkah berisi pada prinsipnya dan pada garis besarnya hanya menyangkut masalah akidah. Nabi Muhammad membangun kota Makkah selama 13 tahun. Yang dibangun hanya satu, adalah pembangunan iman. Nabi selama 13 tahun hanya mengajarkan La ilaha
illallah. Itu 26 semester. Pertanyaannya kenapa terlalu lama? Padahal la ilaha illallah tidak cukup 1 menit. Tapi Nabi mengajarkan selama 26 semester. Bahkan Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah selama 700 tahun. Dan yang ikut tidak cukup 100. Termasuk putranya. Pertanyaannya kenapa terlalu lama mengajarkan la ilaha illallah? Bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab kita mengajarkan orang sesuatu yang dia tidak lihat. Pahala tidak dilihat. Neraka tidak dilihat. Surga tidak dilihat. Manusia sifatnya apabila tidak melihat biasanya malas. Manusia nanti rajin kalau ada yang dilihat. Oleh karena itu ulama kita sekarang telah berbusa-busa mulut untuk mengajak orang pergi salat jamaah, pergi salat tarawih dengan pahala salat jamaah 27. Salat tarawih berlipat-lipat. Tapi kenapa manusia malas? Itu karena pahala tidak dilihat, neraka tidak dilihat. Andai kata Nabi Muhammad, siapa yang salat jamaah di Masjid Raya, masing-masing akan dibalikan televisi berwarna. Tentu 3 malam sudah penuh, termasuk muslimat hadir 3 malam. Dan Bapak lihat, kalau MPH jikalau mengumumkan akan merayakan hari ulang tahunnya dan akan jalan kaki bersama, jalan bersama subuh, dengan naik haji, umrah, balasannya kita lihat yang 3, yang 4 sudah hadir. Di sini beratnya tugas para ulama, hadirin yang kami hormati. Sehingga seorang guru saya berkata, kalau di akhir zaman para mubalik, para ulama gagal menanamkan iman, maka saya khawatir akan lahirnya at-tufulatul basyariyah, anak-anak yang berkumis. Tentu hadirin tidak pernah melihat anak-anak berkumis. Tapi hari ini saya bisa melihat anak-anak tidak tahu kalau dia tidak dilihat, tidak percaya kalau dia tidak lihat. Jadi kalau anaknya ibu menangis karena tidak dibelikan sepatu baru menjelang Lebaran, jangan diamkan dengan janji. Anak jangan menangis, nanti saya belikan sepatu. Anak-anak tidak tahu nanti, tidak tahu tanggal 1 sekarang. Jadi kalau ada orang umurnya 70 tahun, dipanggil pergi salat jamaah dengan janji 27 pahala. Lalu dia bentak apa? 20, 20, 27. Melihat itulah anak-anak berkumis. Dan ini
ada gejala-gejala. Demikianlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam berdakwah selama 13 tahun. Nabi dilempar batu. Di dalam bahasa ibu tadi dengar. Nabi di dalam berdakwah dilempar batu. Hatta hudibat bidima'ina. Kakinya berlumuran darah kena lemparan. Nabi dicaci dan dimaki. Ditambah dengan istrinya yang dia cintai meninggal. Menyusul pamannya Abu Talib juga meninggal. Ini tidak lain bahwa menanamkan iman bukanlah sesuatu yang mudah. Dan memang iman adalah tembok pemisah antara manusia dan perbuatan dosa dan maksiat. Rasulullah bersabda, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Wa la yasrabu al-khamra hina yasrabu wa huwa mu'minun. Yang artinya, tidak mencuri seorang pencuri selama masih beriman. Tidak berzina seorang penzina selama masih beriman. Dan tidak mencuri seorang korupsi, seorang koruptor selama masih beriman. Dan tidak narkoba selama masih beriman. Kalau demikian, apa yang kita lihat di layar televisi Indonesia tiap malam, di sana sini ada pencuri, bukan lagi pencuri, perampok. Ada orangnya di hadapannya, dilarikan sepedanya, mobilnya. Ya. Di sana sini ada korupsi. Tidak usah saya ceritakan. Dan yang korupsi itu adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Tidak ada korupsi tukang becak. Tapi kenapa dia korupsi? Karena kosong dari ajaran iman yang dibawa oleh nuzulul Quran untuk menjadi hudan bagi seluruh manusia. Demikianlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah 13 tahun berdakwah di Makkahil Mukarramah, dihina, dicaci dan dimaki. Pada saat itu Allah berkata, hai Muhammad, saya sudah dengar kamu sudah dilempar, kamu dicaci dan dimaki. Kalau demikian, jangan lagi tinggal di bawah. Silakan menghadap kepadaku. Maka terjadilah Isra dan Mi'raj. Hadirin yang kami hormati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya dinamakan Wiladatun Ruhaniyah. Kelahirannya dinamakan terbitnya bulan purnama. Karena jauh sebelum Nabi lahir. Manusia ini gelap. Kenapa gelap? Karena mati lampu. Mati lampu di sini bukan PLN. Tapi mati lampu ialah mati lampunya kemanusiaan. Manusia tidak ada harganya, Bu. Anak-anak dijual. Ya. Istri dijual. Suami istri baku ganti. Namanya nikahul budu. Disele-sele begini. Ya. Semua orang ini menangis. Siapa yang memimpin kita dalam suasana yang gelap itu? Lahirlah Nabi Muhammad. Maka disambut dengan Tala'al badrun alaina. Telah terbit bulan purnama yang akan membawa kita. Dan
Apa yang terjadi dewasa ini, saya kira ibu muslimat harus menangis melihat tiap malam ibu menjual anaknya karena sudah tidak makan, menjual anaknya karena membayar utang, bahkan membunuh anaknya. Tidak usah saya cerita, ya, membunuh anaknya. Dan oleh karena itu, muslimat punya tanggung jawab di dalam Al-Quran bahwa muslimat berfungsi sebagai sumber kebahagiaan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah menjadikan istri dari jenismu sendiri untuk menjadi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan istri sumber ketenangan. Jadi sumber kebahagiaan adalah ibu muslimah ke laki-laki. Dahulu banyak ibu yang muslimat, ya, sebagai sumber kebahagiaan dalam rumah tangga dan sumber kebahagiaan dalam masyarakat. Dahulu banyak wanita yang saleh. Di antara cuma kesalehannya berbeda. Saya beri contoh. Seorang kali menangis lihat wanita kita dewasa ini, terutama di kota-kota besar di Jakarta. Sebab Nabi memang menyuruh kita sewaktu-waktu untuk menangis. Dan Nabi bilang, kalau kamu belum bisa menangis, pura-puralah menangis. Sebab orang yang tidak menangis, tidak pernah menangis, adalah orang yang sakit. Sebaliknya orang yang tidak pernah ketawa, orang yang sinting. Jadi menangis dan ketawa, dan banyak bersyukur atas penghasilan dan apa yang dibawa oleh keluarga, patut disyukuri. Hadirin yang kami hormati, semoga riadah dan dakwah bersama menyambut nuzulul Quran. Kita berusaha, terutama ibu-ibu muslimat, makin dapat mempelajari isi Al-Quran, karena begitu perhatian Al-Quran sehingga ada satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Hadirin yang kami hormati, di rumah saya, Bu, ada sebuah buku, semuanya isinya adalah wanita. Di antaranya berkata, seorang bangsa Amerika berkata, saya lahir ke dunia, kedua mataku sudah buta, tapi saya tidak pernah bersedih karena ibuku selalu memberi sinar kepada mataku yang buta. Tapi setelah ibuku meninggal, saya merasa buta dua kali. Di lain baris, ibu adalah penghibur dikala anaknya sedih. Ibu adalah penghibur dikala anaknya putus asa. Dan ibu adalah sumber kekuatan pada saat anaknya. Bahkan mantan Presiden Amerika Lincoln pernah ditanya, buku apa yang paling besar yang pernah Bapak baca? Dia bilang, buku yang paling besar yang pernah saya baca ialah ibuku, dan sampai hari ini bukuku belum pernah tamat. Dan saya termasuk, dan saya selalu baca adalah ibuku.
karena saya ditinggal ibuku pada umur 12 tahun. Ya. Namun saya tidak pernah melihat keningnya berkelip sekalipun kita hidup di zaman Jepang dalam masa penderitaan bangsa Indonesia. Demikianlah saya mengucapkan selamat atas acara pengajian ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin tafa. Wa man taqarraba ilaihi khalisatan niyatin ajabahu wa labbah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa alihi wa sahbihi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qul lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa akrim bil afiyati wudu'ana wa ansal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.